Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa kafa bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini Allah memberikan kesempatan kembali untuk mudarasah. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mempelajari hal yang paling fundamental, hal yang paling penting di dalam agama kita, yang berkaitan dengan bagaimana cara kita memurnikan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga ibadah kita terlepas dari noda-noda kesyirikan, kita dapat menghindari jerat-jerat kesyirikan di dalam peribadatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan semurni-murninya, karena kita sudah mengetahui apa itu kesyirikan dan apa itu yang merupakan lawan dari kesyirikan, yaitu tauhid. Sebagian besar umat Islam terkadang mereka mengira mereka sedang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi ternyata sesungguhnya mereka tidak menyadari mereka sedang terjatuh dalam kesyirikan. Bayangkan saking jauhnya seseorang dari ilmu yang benar, dari ilmu agama, bisa jadi dia menyangka dirinya sedang beribadah, namun ternyata sesungguhnya dia sedang berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kitab Tauhid kita itu sudah masuk di bab ke-50, bab yang berkaitan dengan Al-Asmaul Husna, yang dibawakan judulnya atau judul babnya dengan surat Al-Isra ayat 180, yang mana Allah Ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Untuk Allah lah al-asmaul husna, Allah lah pemilik asmaul husna, maka berdoalah, memohonlah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang alladzina yulhiduna fi asma'ihi, yang menyalahartikan, yang menyimpang, yang menolak asmaul husna tersebut. Di sini kita berbicara tentang beriman kepada al-asmaul husna. Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang maksud dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yulhiduna fi asma'ihi, di antara maknanya adalah yusyrikuna, mereka berbuat syirik dalam asmaul husna. Jadi mereka melakukan penyimpangan dalam asmaul husna, di antaranya apa? Mereka berbuat kesyirikan. Ditafsirkan lagi oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan samul lata min ilah wal uzza min al aziz. Di antara penyimpangan orang-orang musyrikin jahiliyah dalam bab asmaul husna, nama-nama Allah yang mulia, mereka menamakan Lata itu dari kata al-ilah. Al-ilah artinya Allah, sehingga mereka menamakan Lata itu dengan dimuannaskan dari kata al-ilah. Muannas itu adalah kata kerja yang menggambarkan perempuan. Kalau muzakkarnya al-ilah, maka muannasnya al-lata. Yang mereka maksudkan apa? Ini anak-anak perempuannya Allah. Berhala-berhala mereka ini anak-anak perempuannya Allah. Maka diambil dari nama Allah. Al-ilah dijadikan darinya Lata, al-Lata. Kemudian nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz dijadikan dalam bentuk muannas, bentuk kata benda perempuan, menjadi Al-Uzza.
Al-Uzza ini diambil dari kata Al-Aziz, kata Abdullah bin Abbas ya. Dari Al-A'mash ya. Beliau menafsirkan ayat tersebut, yulhiduna fiha ma laisa minha, yaitu mereka mengkategorikan ke dalam Asmaul Husna nama-nama yang bukan termasuk dari nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Secara sekilas kita seolah sedang membahas tauhid asma wa sifat ya. Karena berkaitan dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Namun bab ini masih ada keterkaitan dalam masalah tauhid peribadatan atau mengesahkan Allah dalam peribadatan, karena barang siapa yang dia menyimpang ya, yang dia keliru, yang dia tergelincir dalam bab al-asma wa sifat, maka dia dipastikan ada penyimpangan dalam masalah uluhiyahnya, dalam masalah peribadatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kata al-asma al-husna atau asmaul husna di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam 4 tempat ya. Kata al-asmaul husna di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam 4 tempat yang berbeda. Tempat yang pertama di surat Al-Isra 180 tadi ya. Surah Al-Isra 180 yang merupakan dalil yang dibawakan penulis dalam bab 50 ini. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang mulia. Maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Kemudian di Al-Isra ayat 110 juga disebutkan kata al-asmaul husna. Al-Isra 110. Apa bunyi ayatnya? Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah Muhammad ya, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama mana saja yang engkau menyeru dengannya, maka milik Allah lah asmaul husna itu. Ya. Ini yang tempat kedua di surah Al-Isra ayat 110. Tempat ketiga ya, disebutkan dalam surat Thaha. Disebutkan dalam surat Thaha ayat 8. Kata al-asmaul husna. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan Dialah pemilik al-asmaul husna. Al-asmaul husna. Baik. Kemudian terakhir ya, ada pada surat Al-Hasyr di ayat 24, ayat yang insya Allah kebanyakan para imam masjid menghafal ayat ini ya, surah Al-Hasyr ayat 24, yaitu Allah berfirman, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wallah, dialah Allah al-khaliq. Al-khaliq termasuk asmaul husna, yang artinya yang maha menciptakan. Al-Bari termasuk asmaul husna. Al-Bari itu artinya apa? Yang menjadikan ada ya. Zat yang menjadikan ada. Al-Musawwir yang membentuk rupa. Lahul asmaul husna, dan dialah pemilik al-asmaul husna. Maka bertasbihlah kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dia yang al-aziz, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Ya, ini 4 tempat disebutkan kata al-asmaul husna di dalam Al-Qur'an. 2 di surah Al-Isra. Ya, ini Al-Isra 180 dan 110 ya. 1 di surat Thaha ayat 8 dan 1 di surah Al-Hasyr ayat 24. Baik. Apa itu asmaul husna? Ya. Kenapa selalu dikatakan walahul asmaul husna? Allah pemilik al-asmaul husna. Ya. Al-asma itu merupakan bentuk kata majmu' yang menunjukkan jumlah banyak. Apa? Al-asma. Al-Arab ya.
Kayaknya salah cetak buku ana. Al-Isra Al-A'raf, coba kita cek dalam Al-Quran ya. Walillahul asmaul. Sudah ada yang cek Al-Quran? Al-A'raf ya. Nah, Al-A'raf ya. Anda cek dalam Quran ya. Jadi kita ulangi 4 tempat disebutkannya Al-Asmaul Husna di dalam Al-Quran. Yang pertama Al-A'raf 180 ya. Kemudian Al-Isra 110, Surat Toha ayat 8 dan Surah Al-Hasyr ayat 24 ya. 24. Baik. Kita kembali ke definisi atau pengertian Al-Asmaul Husna. Al-Asma ini kata yang menunjukkan jumlah banyak, majemuk. Kata tunggalnya adalah ismun atau dikenal dengan isim. Ya. Isim adalah nama. Kalau al-asma berarti nama-nama. Dan kalau kita perhatikan ya, dalam frasa Al-Asmaul Husna itu selalu digandingkan dengan huruf alif lam. Selalu Al-Asmaul Husna diawali dengan alif lam. Ya. Alif lam apa ini? Al-Asmaul Husna. Qamariyah atau Samsiyah? Al-Asmaul Husna. Ya, alif lam bertemu hamzah berarti Qamariyah ya. Sahih ya. Baik. Al-Asmaul Husna, alif lam di sana ya. Dia Qamariyah, kemudian fungsinya apa alif lam di situ? Untuk al-ahdiyah. Apa maksud al-ahdiyah? Sudah jelas. Jadi alif lam di situ menunjukkan sebuah nama-nama yang sudah jelas, sudah diketahui dan sudah dimaklumi. Maksudnya apa? Nama-nama yang sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nama-nama yang sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Al-Husna. Al-Husna itu merupakan bentuk mu'annas dari Al-Ahsan. Kalau bentuk muzakkarnya, bentuk laki-lakinya Al-Ahsan, bentuk mu'annasnya, bentuk perempuannya adalah Al-Husna. Ya. Nah, artinya apa? Yang terbaik, yang terindah. Jadi nama-nama Allah itu sudah dimaklumi, ya. Bukan hanya nama-namanya indah, tapi yang terindah. Jadi nama-nama tersebut sudah diketahui milik Allah dan itulah nama-nama yang husna, yang terindah. Nah, kemudian ada tiga kriteria suatu nama itu dikatakan Al-Asmaul Husna atau digolongkan dalam Asmaul Husna, ya. 3 kriteria tersebut disebutkan para ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkannya. Yang pertama, nama tersebut bisa digunakan untuk berdoa, ya. Nama tersebut bisa digunakan untuk berdoa. Nah, karena di surat Al-A'raf 180 tadi apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah lah pemilik nama-nama yang mulia, maka panggillah, serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Nah, baik. Jadi kriteria yang pertama, nama tersebut bisa digunakan untuk berdoa. Fad'uhu biha, ya. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ada 2 penafsiran. Ada 2 penafsiran dari kata berdoalah dengan nama-nama tersebut. Penafsiran pertama, maksudnya adalah berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Baik. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Jadi kita mengucapkan seolah-olah
ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya. Kemudian kita sebutkan hajat kita. Nah, doa itu kan ada dua. Doa masalah dengan doa ibadah. Doa masalah dengan doa ibadah. Doa masalah itu doa ketika kita minta kepada Allah, itu doa masalah namanya. Doa ibadah, perbuatan kita sedang beribadah kepada Allah, itu adalah doa ibadah. Baik. Bagaimana kita berdoa dengan doa masalah dengan nama Al-Asmaul Husna, ya? Contoh, kalau kita minta rezeki, Allahumma ya Razzaq, Yal Ghani, Allahumma ya Allah yang maha memberikan rizki, yang maha kaya, urzukni, berikanlah rizki kepadaku, ya. Kalau kita minta ampun, Allahumma ya Ghafar, Yal Aziz, ya, ampunilah dosa-dosaku. Itu caranya. Caranya kita berdoa dengan doa masalah, ya, dengan menggunakan Asmaul Husna. Baik. Kita minta rahmat, Allahumma ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmatilah kami, ya kan? Itu cara berdoa dengan Asmaul Husna, ya, pada doa masalah. Kemudian dengan poin ini itu mengingatkan kita pentingnya kita menguasai, ya, paling tidak kita belajar Asmaul Husna, sehingga kita tahu doa yang kita panjatkan ini kaitannya dengan nama Allah apa sih? Asmaul Husna kan banyak, ya kan? Tapi yang paling sering kita minta adalah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz, ya Qawi, ya Azim, ya Karim. Baik. Kemudian doa yang kedua adalah doa ibadah. Nah, bagaimana kita berdoa kepada Allah dengan doa ibadah, ya? Bagaimana kita berdoa kepada Allah dengan doa ibadah? Maka di antara praktik-praktiknya adalah kaitannya dengan Asmaul Husna. Yang pertama, kita meyakini nama-nama tersebut dalam keseharian kita. Kita meyakini nama-nama tersebut dalam keseharian kita, ya. Contohnya apa? Jadi tidak hanya diyakini tapi juga dipraktekkan. Contoh, kita meyakini Allah itu Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Maka kita menggantungkan segala harapan rezeki kita kepada siapa? Allah Ar-Razzaq, ya. Itu artinya kita sedang beribadah kepada Allah dengan doa ibadah, dan kaitannya dengan Asmaul Husna adalah dengan nama Allah Ar-Razzaq, ya. Kalau kita sudah yakin Allah Ar-Razzaq, Allah yang menjamin rezeki kita, maka cukuplah jalan yang halal yang kita tempuh untuk mencari rezeki, ya. Cukuplah jalan yang halal yang kita tempuh untuk mencari rezeki, karena siapa? Allah Ar-Razzaq, ya. Kan sering kan kita lihat, baca mungkin di pengumuman media sosial, bahasa Arabnya kaifa aksyal fakhr wa ana Abdul Ghani. Bagaimana aku takut dengan kemiskinan sedangkan aku hamba Allah Al-Ghani, hamba Allah yang maha kaya, ya. Nah, contoh lain, ya, ketika kita putus asa mungkin dosa kita banyak, ya, kita ingin bertobat, maka ingatlah nama Allah di antara nama-nama Allah yang indah, apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Artinya yang maha pengasih, maha penyayang. Artinya apa? Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sayang kepada kita, ya. Sehingga kita tidak berputus asa karena kita meyakini Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Sebaliknya, tak kala kita melakukan maksiat, ya, dan kita ingin kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ketahuilah di antara nama-nama Allah adalah apa? Al-Ghafur, Al-Ghaffar, yang artinya apa? Yang maha pengampun. Sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, maka yakinlah ada zat yang Al-Ghafur, Al-Ghaffar, yang maha mengampuni dosa-dosa hambanya, sehingga kita nggak berputus asa, ya. Ini cara pertama mengaplikasikan doa ibadah dalam Asmaul Husna, yaitu apa? Meyakini dan mengaplikasikan nama-nama tersebut dalam kehidupan
sehari-hari, ya. Nah, tak kala kita ingin istilahnya mungkin lidah tak bertulang, ingin menjatuhkan kehormatan orang lain, ingat Allah As-Sami. Apa arti As-Sami? Maha mendengar, ya. Sehingga kita nggak jadi. Walaupun kita bisik-bisik, walaupun lewat WA, ya japri-japrian, ada Allah Al-Basir. Al-Basir artinya apa? Yang maha melihat, ya. Maka kita praktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu namanya doa ibadah, ya. Baik. Ini cara pertama. Cara kedua, mempraktikkan doa ibadah dalam Asmaul Husna adalah kita merenungi dan mentadaburi fenomena alam, ya, yang merupakan bukti nyata realisasi dari kandungan Asmaul Husna tersebut. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 50, "Fanzur ila asari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha." Fanzur, lihatlah. Ila asari rahmatillah, perhatikan dampak rahmat Allah. Ya. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah dia mati kering. Bayangkan kemarin musim hujan terus, ya, menerus di Jazirah Arab, ya, sampai Jazirah Arab itu ditumbuhi padang rumput. Padahal kita tahu bukit-bukitnya bukit batu. Hujan berapa hari saja tiba-tiba langsung menghijau. Bagaimana Allah bisa menghidupkan tanah yang tandus, bukit yang berbatuan, ya, tiba-tiba tumbuh tumbuhan yang menghijau. Baik. Di antara contohnya apa? Allah memiliki nama Asmaul Husna, di antaranya Al-Qawi. Apa arti Al-Qawi? Yang maha kuat, ya, yang maha kuat. Maka kita lihat fakta yang ada di muka bumi ini. Semua makhluk itu sangat lemah. Tidak terkecuali manusia. Semua makhluk itu sangat lemah, ya. Mau manusia itu badan besar, otot kawat, tulang besi, tapi dia tidak ada yang memiliki kekuatan sempurna sebagaimana Allah Al-Qawi, ya. Kita saksikan orang badan besar, mungkin badannya kuat, otot kawat, tulang besi, kalau terbentur kepalanya sedikit saja misalkan, ya, terganggu gegar otak, ya, tubuh yang kuat itu tidak akan bisa bermanfaat lagi. Ini menunjukkan manusia itu lemah, ada titik lemahnya. Tidak seperti Allah Al-Qawi, ya, yang maha kuat, yang memiliki kekuatan yang sempurna. Negara-negara besar, ya, zaman dahulu banyak. Tapi mana sekarang? Di mana Persia? Ya, di mana Romawi? Lumpuh seketika, ya, karena sebuah peperangan. Ada yang karena musibah. Di antaranya apa? Negeri-negeri kuno zaman dahulu, ya, mana kaum Saleh, mana kaum Samud, ya. Mereka orang-orang yang kuat zaman dahulu, hanya tersisa apa? Bekas-bekas peninggalan bangunan saja. Orang-orang yang nggak ada lagi. Ya. Ini fakta yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Manusia itu lemah. Maka Allah Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Taib. Ini doa apa? Doa ibadah. Nah, disinilah ada keterkaitan antara tauhid Asmaul Husna dengan tauhid uluhiyah. Ya. Dalam artian apa? Tidak mungkin kita bisa beribadah memurnikan tauhid kepada Allah dengan benar, melainkan kita mengetahui zat yang kita sembah itu siapa. Zat yang kita sembah adalah Allah, pemilik Al-Asmaul Husna, nama-nama yang mulia, ya, yang setiap nama itu menunjukkan betapa agungnya zat tersebut. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghafar, Al-Qawi, ya, itu menunjukkan keagungan sang pemilik nama tersebut. Nah, kemudian kalau tadi, ya, penafsiran dengan berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Pada biha, penafsiran yang kedua adalah kita menyeru, memanggil Allah dengan nama-nama tersebut, ya. Maksudnya apa? Namailah, serulah, panggillah Allah dengan nama-nama tersebut, ya.
Sering kan kita mengucap misalkan ya Allah ya Rahman ya. Ya Aziz. Ya kita sedang memanggil, sedang menyeru Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan Asmaul Husna tersebut. Nah, kemudian ini kriteria ya. Nama itu dapat dikatakan Asmaul Husna. Yang pertama bisa digunakan untuk berdoa dengan perincian sudah kita sebutkan tadi. Ya. Jadi kita baru kriteria pertama. Kriteria kedua ya. Asmaul Husna haruslah disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama itu dikatakan Asmaul Husna ya, adalah nama yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam artian kita nggak bisa menciptakan nama Asmaul Husna sendiri. Baik. Jadi kita nggak bisa menciptakan nama Asmaul Husna sendiri. Harus ada dalilnya. Harus ada Al-Qur'annya atau harus ada sunnahnya yang mengatakan itu Asmaul Husna. Dalam kata lain, sudah baku. Ya. Jadi tidak bisa kita menciptakan sendiri. Karena kenapa? Walillahil asmaul husna. Hanya milik Allah lah nama-nama yang mulia. Baik. Kemudian kita juga sering membaca apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah isma rabbika, dengan nama Tuhanmu al-a'la, yang maha tinggi. Kemudian diantara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa kesedihan ya. Apa yang dibaca oleh beliau? Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltaha fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi ghaibi 'indak. Nabi membuka doa kesedihan dengan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan nama-namanya. Apa kata baginda Nabi SAW? Ya Allah, aku ini hambamu, anak dari hamba laki-lakimu, anak dari hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukummu berlaku atasku dan ketetapanmu adil untukku. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau namakan dengannya dirimu, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, dalam Al-Quran, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu. Maksudnya siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW, As-Sunnah. Awista'sarta bihi fi ilmi ghaibi indak, atau yang nama yang masih engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Ya. Ini muqaddimah doa kesedihan yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Memberikan isyarat kepada kita Allah itu memberi namanya sendiri ya. Allah itu ya memberi nama untuk dirinya sendiri. Tidak ada makhluk yang memberi nama untuk Allah. Jadi tidak ada makhluk yang memberi nama untuk Allah. Tidak ada malaikat, tidak ada nabi yang memberi nama untuk Allah, tapi Allah lah yang menamakan dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang tahu mana yang layak untuk Allah ya, dan sesuai bagi Allah kecuali Allah sendiri. Maka Allah lah pemilik al-asmaul husna. Dan dari sini ya, karena Allah yang tahu yang pantas untuk Allah, yang sesuai dengan keagungan Allah, maka hendaklah kita dalam mengimani al-asmaul husna harus berdasarkan dalil Al-Quran ataupun as-sunnah. Kalau harus dengan dalil, maka ada konsekuensi yang harus kita jalani terkait asmaul husna ini. Yang pertama, kita menetapkan dan meyakini apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kita menetapkan dan meyakini apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah ya. Tidak boleh kita keluar dari dua pedoman tersebut dalam menetapkan nama-nama untuk Allah ya. Dan apa-apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh bagi kita menolaknya, tidak boleh bagi kita mencampakkannya. Kita harus menerimanya. Baik. Kemudian konsekuensinya apa? Tidak boleh menisbatkan atau membuat suatu nama untuk Allah
kecuali didasari dalil-dalil yang valid dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi nggak ada ruang bagi kita berinovasi dalam Al-Asmaul Husna. Tidak ada ruang bagi kita untuk berkreatif di sini, karena Allah lah yang tahu yang pantas untuk dirinya. Baik. Ini kriteria kedua dikatakan Asmaul Husna, nama itu mulia. Harus berdasarkan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama tadi bisa berdoa dengannya, dan kedua harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, nama-nama tersebut mengandung makna yang menunjukkan puncak kebaikan, puncak keindahan, dan puncak pujian. Ya. Nama-nama tersebut mengandung makna yang merupakan puncak kebaikan, puncak keindahan, dan puncak pujian. Dan tidak ada kemungkinan makna yang buruk sedikit pun dalam Al-Asmaul Husna. Tidak ada kemungkinan nama yang buruk sedikit pun dalam Al-Asmaul Husna. Jadi kemungkinan saja tidak ada, apalagi realita, ya. Jadi Al-Asmaul Husna semuanya tinggi, semuanya indah, semuanya kebaikan, dan semuanya merupakan pujian. Dan itulah puncak keindahan sebuah nama, yaitu Al-Asmaul Husna. Makanya kalau kita terjemahkan Al-Asmaul Husna, ya, kita selalu menggunakan kata apa? Maha. Ya. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Karim, yang maha bijaksana. Ya kan? Kita selalu menerjemahkan dengan kata apa? Maha. Untuk membedakan nama untuk Allah dengan nama untuk makhluk. Ya. Karena kenapa? Kalau kita bicara Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, makhluk juga punya sifat kasih dan sifat sayang. Tapi makhluk tidak memiliki maha pengasih dan maha penyayang kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Baik. Jadi nama-nama tersebut merupakan puncak keindahan, ya, puncak kebaikan, dan puncak pujian untuk sebuah nama. Kemudian, ya, setiap Asmaul Husna itu menunjukkan sifat Allah. Setiap Asmaul Husna menunjukkan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, contoh, Allah memiliki nama Al-Ghafur atau Al-Ghaffar. Menunjukkan Allah memiliki sifat apa? Maha pengampun, ya. Allah memiliki nama As-Sami Al-Basir, maha mendengar lagi maha melihat. Berarti Allah memiliki sifat apa? Mendengar dan melihat. Catatan pentingnya adalah ketika memahami sifat Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita mendengar ayat wa huwas samiul basir, Allah maha mendengar, maha melihat, ya, jangan kita bayangkan sekali-kali seperti makhluk. Karena makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat, tapi tidak sama dengan mendengarnya Allah dengan melihatnya Allah, ya. Allah mendengar tanpa ada batasan, dengan pendengaran yang sempurna. Sampai kalau ada daun detik ini jatuh dari pohon, ya, ke tanah, Allah mendengar, Allah mengetahui posisi daun itu di mana. Tapi kalau manusia terbatas, Bu. Anak kajian di sini, ibu-ibu di sebelah, ya, tanpa mikrofon mungkin tidak kedengaran. Hah? Apa? Hah? Gitu kan? Tapi Allah maha mendengar. Kita bisik-bisik dengan sebelah kawan kita, Allah maha mendengar. Ya. Sama-sama mendengar tapi berbeda. Nah, begitu juga penglihatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita makhluk melihat dia terbatas dinding. Kita tidak bisa lihat apa yang terjadi di jalan situ. Tapi Allah melihat seluruh aktivitas makhluknya tanpa terkecuali, ya, dengan penglihatan yang tersempurna, yang sempurna. Baik. Jadi setiap nama Allah itu mengandung sifat, ya. Namun tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat mengandung nama. Contoh, ya. Contoh, di antara sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah
Allah berada maha tinggi di atas arsy. Ya. Allah maha tinggi berada di atas arsy. Itu sifat. Sifatnya apa? Allah maha tinggi. Ya. Berada di atas arsy, berada di seluruh makhluknya dan tidak butuh sama makhluknya. Tapi tidak ada nama Allah Al-Mustawin. Ya. Al-Istiwa itu sifat, tapi tidak ada nama dari situ. Tidak ada Asmaul Husna dari situ. Ya. Begitu juga di dalam surat At-Tariq misalkan, ya. Allah berfirman, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka mencoba membuat tipu muslihat, maka aku balas tipu muslihat mereka. Itu sifat, ya. Allah mensifati dirinya dengan apa? Membalas tipu daya orang-orang kufar, orang-orang munafik, ya. Orang-orang ahli maksiat, orang-orang kafir. Allah balas tipu muslihat mereka. Tapi tidak ada nama Allah Al-Makid misalkan, ya. Tapi Allah mensifati dirinya apa? Wa akidu kaida. Aku membalas tipu daya mereka, ya. Baik. Jadi setiap Asmaul Husna mengandung sifat, tapi tidak sebaliknya. Paham, Bu, ya? Baik. Kemudian, ya, dalam mengimani asmaul sifat, ya, kaidah berikutnya ada bab khobar. Jadi ada 3 bab, Bu. Ada bab al-asmaul husna, ada bab sifat, dan ada bab khobar. Bab asmaul husna sudah kita bahas. Bab sifat tadi, ya, Allah mensifati dirinya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemahatinggiannya, dan tidak boleh bagi kita menolak, merubah, ya, ataupun menyelewengkan maknanya. Ada bab namanya khobar. Khobar tentang Allah, mengabarkan tentang Allah. Tak kala kita mengabarkan tentang Allah, maka tidak harus berdasarkan dalil. Baik. Dengan syarat maknanya baik. Jadi tidak harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Syaratnya cuma satu, maknanya harus baik, ya. Seperti kita mengatakan Allah itu dalam bahasa Indonesia misalkan, ya, Gusti Allah. Itu bukan Asmaul Husna, bukan juga sifat, tapi kita mengabarkan dalam bahasa kita, ya. Maka itu diperbolehkan dengan syarat maknanya harus baik, ya. Nah, contoh lagi dalam bahasa Arab, ya, al-mazkur, al-mawjud, asy-syai'. Al-mazkur artinya yang disebut-sebut, al-mawjud yang ada, asy-syai' sesuatu. Ini bukan Asmaul Husna, bukan, ya. Dia bukan Asmaul Husna, dan tidak ada juga dalil menyebutkan bahwa itu nama-nama Allah, tapi boleh kita mengabarkan Allah dengannya. Karena memang Allah sesuatu yang mazkur, yang disebut-sebut. Kita berzikir dengan nama Allah. Memang Allah mawjud, sesuatu yang ada, ya. Dan memang Allah asy-syai'. Ini sesuatu yang memang zat yang kita imani itu ada, ya. Jadi bab khabar itu lebih luas lagi. Nah, ya. Tapi maknanya harus baik dan sesuai dengan apa? Dengan keagungan Allah tabaraka wa taala. Contoh dalam bahasa Indonesia kita mengabarkan tentang Allah, misalkan, ya, Allah itu maha mencintai makhluknya. Boleh nggak? Allah maha mencintai makhluknya, ya kan? Nah, boleh nggak? Boleh, ya. Tapi jangan meyakini itu Asmaul Husna. Itu hanya kita mengabarkan tentang Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Allah itu cinta dengan orang-orang yang seperti ini, kan kita mengabarkan. Maka itu diperbolehkan kalau maknanya baik. Tapi kalau maknanya tidak pantas untuk Allah, maka jangan. Contoh, ya, Allah bermesraan dengan hamba-hambanya, misalkan, ya, di sepertiga malam terakhir, ya. Karena makna bermesraan itu hubungan antara dua makhluk, ya.
Dan ini tidak kurang pantas kayaknya kalau dikatakan untuk mengabarkan tentang Allah ya. Jadi kita pilih-pilihlah kata-kata yang pantas kalau ingin mengabarkan tentang Allah. Baik. Jadi ada bab Asmaul Husna, ada bab sifat dan ada bab khabar. Bab sifat ini lebih luas dari bab Asmaul Husna. Kenapa? Setiap nama mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat mengandung nama. Bab khabar lebih luas lagi. Boleh mengabarkan tentang Allah dengan syarat apa? Maknanya harus baik. Ya, maknanya harus baik. Jadi kita pakai bahasa kita, silakan mengabarkan tentang Allah, tapi maknanya harus baik. Taib, berapa jumlah Asmaul Husna? Ya. Ada berapa? Hah? Taib. Ada dua pendapat para ulama ya. Pendapat pertama membatasi jumlah, pendapat kedua tidak membatasi jumlah. Yang membatasi jumlah, ada yang mengatakan 99, ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan 1001, ada yang mengatakan 300 dan jumlah-jumlah lainnya. Ya. Karena kenapa? Di antaranya mereka berdalil dengan dalil sabda Rasulullah SAW, lillahi tis'atun wa tis'un asman. Allah itu punya 99 nama. Mi'atun illa wahidan la yahfazuha ahadun illa dakhalal jannah. Tidak ada yang menghafal 99 nama tersebut melainkan dia masuk surga. Ya. Melainkan dia masuk surga. Jadi berdasarkan dalil ini ada yang menyimpulkan berarti Asmaul Husna itu ada 99. Baik. Pendapat kedua mengatakan ya, Asmaul Husna itu tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui berapa jumlahnya. Karena Allah yang lebih mengetahui berapa nama-nama yang indah untuk dirinya ya. Dan inilah pendapat yang lebih tepat. Karena kenapa? Kita sudah baca tadi doa kesedihan yang dibaca oleh baginda Nabi. Salah satu redaksinya apa? Awis ta'sarta bihi fi ilmi ghaibi indak ya. Aku memohon kepadamu dengan nama-nama yang masih engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Menunjukkan ada nama-nama yang Allah belum ajarkan kepada makhluknya. Dan ini dibuktikan ya ketika baginda Nabi SAW meminta syafaat kubra, syafaat uzma pada hari kiamat, ketika di padang mahsyar manusia semuanya berkumpul, mereka datang ke Adam, Adam tidak bisa kasih syafaat, mereka datang ke Nuh, tidak bisa kasih syafaat, mereka datang kepada Ibrahim, tidak bisa kasih syafaat, kepada Musa tidak bisa, ke Isa juga tidak bisa, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kita memberikan syafaat ya. Nabi Muhammad SAW ya, berjalan sampai kepada dekat dengan Sidratul Muntaha ya, tepat di bawah arsy. Nabi SAW bersujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan memuji Allah dengan apa? Dengan nama-nama yang belum pernah beliau puji sebelumnya di dunia. Menunjukkan apa? Ada nama-nama yang masih Allah simpan dalam ilmu gaibnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian diantara doa kunut ya, kita membaca apa? Uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika ya. Aku memujimu dengan puji-pujian yang engkau puji dirimu sendiri ya. Aku tidak bisa menghitung pujian-pujian kepadamu dengan sempurna. Engkau sebagaimana yang engkau puji dirimu sendiri ya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ada banyak nama-nama Allah yang tidak diketahui oleh Rasulullah SAW, dan hanya Allah lah yang mampu untuk memuji dirinya secara sempurna. Baik. Kemudian ya, bagaimana dengan hadis yang mengatakan 99 Asmaul Husna tadi? Hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih, riwayat di sini disebutkan riwayat Imam Ahmad ya. Nah. Baik. Hadis yang mengatakan Asmaul Husna itu pada bilangan 99 saja ya, itu bukan berarti pembatasan. Bukan membatasi Asmaul Husna, tapi hendak menjelaskan di antara sekian banyak pujian, sekian banyak nama-nama bagi Allah, ada 99 nama yang istimewa, yang apabila orang-orang atau seseorang berhasil mengetahuinya, berdoa dengannya, menghafalnya, kemudian mengamalkan isi kandungannya, maka dia masuk surga. Tapi itu bukan pembatasan ya. Sama seperti seseorang mengatakan saya punya uang 99.000. Itu kan bukan pembatasan.
Kita nggak tahu dia punya uang lain selain itu, tapi dia mengatakan saya punya uang 99.000, ya. Jadi hadis itu bukan bermakna pembatasan, tapi apa? Menyebutkan 99 nama yang istimewa. Barang siapa yang menghafalnya, yang mengamalkan kandungannya, yang berdoa dengannya, kemudian mengetahuinya secara baik, maka surga adalah balasan untuknya, ya. Jadi itu bukan termasuk pembatasan. Nah, kemudian ya, terakhir di sore hari ini, kekeliruan atau salah kaprah dalam mengimani al-asmaul husna, atau dalam bahasa para ulama ahli akidah adalah al-ilhad fil asma, ya. Penyimpangan dalam nama-nama Allah tabaraka wa taala. Karena di surat Al-A'raf 180 tadi apa? Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam nama-namanya. Dan kita harus kenal bentuk-bentuk penyimpangan salah kaprah dalam mengimani Asmaul Husna. Anda ringkas, bentuk penyimpangan pertama adalah penyimpangan yang sampai pada taraf kesyirikan, ya. Penyimpangan yang sampai pada taraf apa? Kesyirikan. Seperti orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka menamakan Lata, Uzza dan Manat, itu diambil dari apa? Dari Asmaul Husna, ya. Mereka mengambil 3 nama untuk berhala mereka itu dari Asmaul Husna. Lata dari kata al-ilah. Al-ilah ini sendiri dari kata apa? Diambil darinya kata Allah, ya. Kemudian Al-Uzza dari kata Al-Aziz, dan Al-Mana konon katanya dari nama Al-Manan, ya. Nah, ini penyimpangan yang pada taraf kesyirikan, memberikan nama Asmaul Husna untuk makhluk, ya, dan tidak pantas untuk makhluk menyandang nama tersebut. Itu adalah kesyirikan. Kemudian, ya, penyimpangan berikutnya adalah penyimpangan an-nukran. Apa itu an-nukran? Yaitu mengingkari, ya. Mengingkari. Ini sama, ya, di antara keyakinan orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah. Allah sebutkan kelakuan mereka tersebut dalam Al-Furqan ayat 60. Al-Furqan ayat 60 mengatakan apa? Wa idza qila lahum usjudu lirrahman. Apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman. Qalu wa mar-Rahman? Siapa Ar-Rahman? Anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura, ya. Apakah kami bersujud kepadanya? Kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kepada kami untuk bersujud kepadanya, dan mereka jauh dari kebenarannya. Mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Ketika Nabi nulis surat di Hudaybiyah, Nabi perintahkan kepada Ali untuk menulisnya Bismillahirrahmanirrahim, ya. Apa kata orang-orang musyrik, ya? Siapa Rahman, siapa Rahim, ya. Tapi tulislah dengan Bismillah, ya. Mereka mengingkari Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Ini bentuk penyimpangan kedua. Yang pertama kesyirikan, memberikan nama yang tidak pantas kepada makhluk, ya, dengan nama Asmaul Husna. Yang kedua adalah mengingkari, menolak nama Ar-Rahman, menolak nama Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Ghaffar, ya, Al-Bari, Al-Musawwir. Itu bentuk penyimpangan. Kemudian penyimpangan berikutnya adalah metode takwil, ya. Metode takwil. Apa metode takwil? Ada beberapa model menakwil Asmaul Husna, ya. Kita ringkas jadi 3. Yang pertama, metode takwil yang hanya menetapkan 2 nama untuk Allah dan mengingkari selainnya, ya. Jadi mereka hanya menganggap Asmaul Husna itu pada 2 nama, yaitu Al-Khaliq dan Al-Qadir. Al-Khaliq dan Al-Qadir, yang artinya yang Maha menciptakan. Karena kenapa? Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim kata mereka, ya, ini sama seperti makhluk.
menyayangi, mengasihi seperti makhluk. Ini tidak pantas untuk Allah, kata mereka. Ya, ini penyimpangan pertama. Hanya menetapkan dua nama untuk Allah saja. Siapa pencetus ini? Pengikutnya Jahm bin Safwan. Ya. Siapa Jahm bin Safwan? Pengikutnya dinamakan dengan Jahmiyah. Ya, Jahmiyah. Mereka lah orang-orang yang menolak semua sifat-sifat untuk Allah dan hanya menetapkan dua nama untuk Asmaul Husna. Yaitu apa? Al-Khaliq dan Al-Qadir. Baik. Kemudian bentuk takwil berikutnya adalah menetapkan Asmaul Husna tapi nggak punya makna. Ya. Tidak punya makna, tidak pula mengandung sifat. Jadi Allah Ar-Rahman, ya Allah Ar-Rahman. Maknanya apa? Wallahu alam. Ya, Allah Ar-Rahim, ya Allah Ar-Rahim. Apa maknanya? Hanya Allah yang tahu. Ya. Maksudnya apa? Bahkan mereka mengatakan tidak memiliki makna. Apa maknanya? Enggak ada makna. Ya. Tidak mengatakan Allah alam, tapi tidak ada makna. Ya hanya sekedar nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Ghafur, seperti itu. Ini juga bentuk penyimpangan. Karena yang benar apa? Setiap nama itu memiliki makna dan setiap nama itu mengandung sifat. Ya, mengandung sifat. Siapa yang memiliki penyimpangan seperti ini? Mereka lah sekte namanya Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah yang muncul di zaman siapa? Al-Hasan Al-Basri. Ya, yang muncul di zaman Al-Hasan Al-Basri. Mu'tazilah ini, kenapa mereka dikatakan Mu'tazilah? Karena mereka i'tizal, bikin majelis sendiri di tempat di mana Al-Hasan Al-Basri bikin majelis. Ya. Dulu gembongnya Mu'tazilah ini muridnya Al-Hasan Al-Basri, namanya Wasil bin Atha. Kemudian dia karena tidak sependapat dengan gurunya, akhirnya bikin majelis sendiri. Makanya mereka dikatakan Mu'tazilah. Di antara penyimpangan mereka apa? Meyakini Asmaul Husna tanpa makna dan tanpa sifat di dalamnya. Baik, itu Mu'tazilah. Kemudian penyimpangan ketiga adalah menetapkan sebagian nama dan menakwil sebagian nama. Ya, menetapkan sebagian nama dan menakwil sebagian nama. Mereka menetapkan bahwasannya Allah memiliki nama, diantaranya Allah. Ya. Kemudian mereka tetapkan juga Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, cuman maknanya mereka selewengkan. Kalau kita kan mengartikan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kata mereka enggak, pengasih penyayang itu kan makhluk. Kalau Allah harus bersih dari sifat makhluk. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim, makna yang benar adalah Allah menghendaki kasih sayang dan Allah menghendaki sifat menghendaki adanya kasih sayang di antara makhluk. Jadi ditakwil ke iradah, keinginan. Jadi bukan Allah memiliki sifat kasih sayang, tapi Allah menghendaki kasih sayang. Ini juga kekeliruan dalam memahami Asma al-Husna. Ya. Yang benar apa? Kita kembalikan sesuai dengan maknanya yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, tanpa kita menakwil maknanya ke sana sini. Ya. Cukup kita mengimani apa adanya. Baik. Dan yang ketiga ini, ya, penyimpangan Asy'ariyah. Ya. Penyimpangan apa? Asy'ariyah. Mereka menetapkan sebagian nama dan menakwil sebagian nama. Dan yang keempat, terakhir, ya, berkaitan dengan salah kaprah dalam mengimani Asmaul Husna, yaitu tasmiyatullah bi ghairi ismihi, menamakan Allah dengan selain namanya. Menamakan Allah dengan selain namanya. Ya, ini enggak boleh. Contoh orang-orang Nasrani menamakan Allah apa? Dengan Al-Ab, Tuhan Bapa. Ya. Mereka menamakan Allah dengan apa? Al-Ab, Tuhan Bapa. Ya. Ini kan keliru. Allah tidak pernah menamakan dirinya dengan nama tersebut. Orang-orang ahli filsafat, ya, menamai Allah dengan apa? Al-illatul ula, sebab yang pertama. Ini juga tidak boleh. Karena kalau kita ingin menetapkan nama untuk Allah, kaidahnya apa tadi? Harus dengan dalil.
Harus dengan Al-Quran dan As-Sunnah baru boleh kita menyebutkan, oh ini namanya Allah. Ini nama untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi nggak boleh kita tambah, nggak boleh kita ganti, nggak boleh kita kurangi, tidak boleh kita selewengkan maknanya, karena itu bentuk-bentuk salah kaprah atau penyimpangan dalam Asmaul Husna. Ya. Ringkasnya ada 4: penyimpangan dalam bentuk kesyirikan, penyimpangan dalam bentuk mengingkari, penyimpangan dalam bentuk takwil, ya, menyelewengkan makna, menakwil makna, dan penyimpangan dalam bentuk menamakan Allah dengan selain yang telah Allah namakan dirinya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang kita bisa pelajari tentang Al-Asmaul Husna. Kalau ada diskusi silakan, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan ke sirah, ya, kita lanjut perang Khandaq. Anda minta siapkan proyektor lagi, karena kita akan lihat lokasi Khandaq terkini, ya. Karena sekarang kan zaman sudah canggih. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita cukup sampai di sini. Ya, silakan. Ada mic situ, Bu. Assalamualaikum. Gak ada suaranya, Bu. Kayaknya mic-nya atau speakernya yang salah. Nah, ini. Lebih kuat nih. Iya. Nah, ini benar. Iya, benar. Ya. Ya, saya sih nanya di luar sini ya Pak. Iya. Saya ingin tahu kan karena nama Allah kita punya kaidah di semuanya menetapkan nama Allah tanpa mengaktifkannya. Kita menetapkan sesuai dengan Allah kan. Nah, bagaimana dengan orang yang suka menyebutnya dulu dikasih Allah, Habibullah atau Iya. apa sih kayak salawat bagian itu kan? Iya. Hukumnya bagaimana itu kalau kita Baik, ya. Itu bukan bagian bab Asmaul Husna, ya, tapi bab idhofah, menyandingkan makhluk dengan nama Allah. Ya. Maka itu diperbolehkan. Contoh tadi jadi ditanyakan, ya. Nabi Ibrahim itu siapa? Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Nabi Muhammad juga Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Bahkan dia Habibullah, ya. Makhluk yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ka'bah, nama lainnya apa? Baitullah. Baitullah itu apa? Rumahnya Allah, ya. Boleh kita mengidhofahkan makhluk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Dan itu memang pantas untuk Allah. Ya, dengan syarat itu memang pantas untuk Allah, dan memang Allah memuji makhluk-makhluk tersebut, ya, di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah. Nah, tidak boleh kita menyandingkan makhluk dengan Allah yang tidak pantas untuk Allah, ya. Seperti menyandingkan keburukan-keburukan, makhluk-makhluk yang jahat, makhluk-makhluk yang hina untuk Allah, itu tidak diperbolehkan, ya. Kita hanya menyandingkan makhluk kepada Allah, ya, yang pantas untuk Allah, dan memang makhluk itu dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Contohnya julukan Khalid bin Walid apa? Saifullah. Apa Saifullah? Pedangnya Allah, ya. Memang seperti itu realitanya. Jadi menyandingkan makhluk kepada Allah itu harus yang memang pantas untuk makhluk tersebut, untuk apa? Untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak boleh menyandingkan makhluk yang hina kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Jadi itu bukan termasuk bab Asmaul Husna. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Pakai mic, Bu, enggak dengaran di sini. Ini ada lagi speaker di dalam. Oh iya, iya. Salawat itu kan termasuk zikir, ya. Salawat itu kan termasuk zikir. Jadi kalau kita mau bersalawat kepada Nabi SAW dan hukumnya sunnah, kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat, ya. Maka hendaklah kita bersalawat dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW, ya. Karena bab zikir itu babnya terbatas. Maksudnya apa? Hanya yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW melalui Al-Quran ataupun hadis-hadis beliau,
dikatakan zikir, itulah yang dikatakan sholawat. Ya. Tidak ada ruang bagi kita untuk berinovasi di sana. Tidak dengan doa. Kita sesuai hajat dan boleh dengan bahasa kita masing-masing. Walaupun yang terbaik doa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Tapi kalau zikir, salawat, yaitu babnya terbatas. Sehingga kalau kita ingin bersalawat, salawatlah dengan salawat yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal apa salawat itu apa? Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Bolehlah kata Sayyidina? Boleh. Tapi jangan di dalam salat. Ya. Kata Sayyidina itu memang Nabi kita itu Sayyidina. Sayyid itu pemimpin kita. Tapi kalau dalam salat kita cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itulah selawat paling sahih, Bu. Selawat yang kita baca dalam salat itulah selawat yang paling sahih. Hadisnya Bukhari Muslim. Ya. Itu dinamakan dengan selawat Ibrahimiyah. Selawat apa? Ibrahimiyah. Jadi kita tinggalkan salawat-salawat yang diciptakan oleh orang-orang sepeninggal beliau, tidak pernah diajarkan oleh beliau, tidak juga dipraktekkan oleh para sahabat beliau. Ya, itu sebaiknya kita tinggalkan, apapun namanya. Ya, cukupkan kita dengan salawat yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Cukup ya. Nah, cukup ya, sudah hampir 5:30. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi di perang Khandaq ya. Di pelajaran Sirah Nabawiyah. Anda minta dikondisikan proyektornya sebelum mulai kajian ya, karena akan menjelaskan tentang lokasi Khandaq ya. Kita langsung dari live, mungkin nggak tahu bisa ditampilkan nggak di laptop yang satu lagi ya. Tapi di proyektor insyaallah bisa tampil. Kita akan menampilkan langsung dari, sekarang ada aplikasi namanya apa, Bu? Google Earth. Ya. Jadi kita melihat bumi dari satelit ya. Dan kita akan lihat lokasi Khandaq sekarang seperti apa bentuknya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.